Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman hijrahku, teman terbaik tempat terindah. Teman terbaik tempat terindah. Aduh maklum ya, kalau lagi puasa itu kadang suka belibet nih kalau ngomong. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat fisiknya, sehat hatinya, sehat pikirannya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, plus nunggu berbuka, lagi puasa. Masya Allah, ini adalah waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa teman-teman semua. Menjelang maghrib, yuk kita sama-sama menjelang berbuka ini banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, banyak melembutkan hati dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan setiap momentum kita ketika berbuka, momentum di mana kita melangitkan doa-doa kita. Karena di antara doa yang tidak tertolak adalah doanya orang yang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menuai ketakwaan selepas nanti Ramadan berlalu. Oke, teman-teman semuanya, sore hari ini izin nih kita balik lagi, saya terutama ya, menemani teman-teman semuanya menunggu waktu beduk tiba ya, waktu azan tiba untuk berbuka. Oke, sore hari ini saya mau sharing, saya mau ngobrol virtual nih sama teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang sampai detik ini Ramadan yang kesekian tapi teman-teman belum berusaha, belum juga bisa untuk memaafkan keadaan atau seseorang yang mungkin pernah menyakiti kita, pernah membuat kita sakit hati dan lain sebagainya. Coba, ada nggak di antara teman-teman yang sampai hari ini ngerasa depresi, ngerasa trauma terhadap sesuatu, atau teman-teman masih belum bisa memaafkan kesalahan seseorang terhadap kita di masa lalu? Ada? Ada. Coba, gimana rasanya sekarang? Capek, lelah, pasti. Memang tatkala hati kita membawa beban, menanggung emosi yang sudah bertumpuk selama bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, itu menimbulkan rasa capek yang sangat luar biasa, beban yang sangat berat dalam diri kita. Seolah-olah kita itu baik-baik aja, tapi ternyata hati kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana jika aku tidak baik-baik saja, kan gitu. Nah, bisa jadi kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena kita belum berusaha untuk membersihkan hati dari perkara-perkara yang kemudian membuat hidup kita menjadi tidak bahagia. Capek nggak sih ketika kita membenci seseorang itu selama bertahun-tahun? Capek nggak sih ketika kita memendam, memelihara sakit hati selama berbelas-belas tahun sampai hari ini? Pasti sulit banget. Maka Ramadan ini adalah salah satu momentum bagi kita untuk belajar memaafkan, untuk belajar mengikhlaskan, untuk belajar mendoakan, memaafkan setiap rasa sakit yang mungkin pernah datang kepada hati kita, setiap rasa sulit yang mungkin datang pernah kepada kehidupan kita. Belajarlah untuk memaafkannya. Lalu kemudian setelah kita maafkan apa? Ikhlaskan. Semua yang terjadi di masa lalu sudah berlalu dan kita tidak hidup lagi di masa itu. Kita hidup di hari ini dan kita punya harapan di masa depan. Jangan membawa beban masa lalu kepada kehidupan kita hari ini sampai kemudian mempengaruhi masa depan kita. Lelah, capek. Ya, jadi belajarlah untuk mengikhlaskan. Terima kasihlah kepada masa lalu. Terima kasihlah kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, pernah julid sama kita, pernah nyinyir sama kita. Karena dengan mereka seperti itu, kita bisa sekuat hari ini. Maka doakan mereka. Mudah-mudahan mereka semua jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini ada dalam Quran surah Al-Imran di ayat ke-159. Kalau teman-teman di rumahnya ada mushaf, boleh baca. Saya mau baca. Ini saya baca mushaf di studio ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintadahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa kata Allah? Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini adalah sebuah ayat yang mengandung behind story tentang perang Uhud, di mana Rasulullah SAW pada waktu itu ada sebagian sahabat yang pada waktu itu mungkin ya di peperangan Uhud tidak mendengarkan apa kata Rasulullah SAW. Maka kata Allah, wahai Rasulullah, karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah, engkau sama Allah ditanamkan hati yang lemah lembut kepada mereka, hati yang senantiasa berupaya dan berusaha untuk merangkul mereka. Yang salah engkau maafkan, tatkala salah engkau minta maaf. Maka kata Allah apa? Maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam kisah yang lain, Nabi SAW juga pernah tatkala dakwah ke Taif, Nabi diusir, dilemparin pakai batu, dilemparin pakai kotoran sampai badannya Nabi berdarah. Sampai suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat penjaga gunung untuk menawarkan gunung itu ditimpakan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya untuk menurunkan azab kepada penduduk Taif. Nabi memaafkan mereka, Nabi mendoakan mereka, berharap suatu saat anak cucu keturunan dari orang-orang Taif yang menyakiti Nabi hari itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan ternyata doa Nabi diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak setelah kejadian itu lahirlah orang-orang generasi yang kemudian menyembah Allah dan Rasulullah SAW. Begitulah teman-teman, Ramadan adalah momentum bagi kita untuk belajar memaafkan. Allah itu senantiasa memaafkan kesalahan hambanya sebanyak apapun dosanya. Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang memaafkan setiap kesalahan orang. Ada dulu yang pernah menyakitinya, ada dulu yang pernah memeranginya, ada dulu yang pernah mengolok-ngoloknya, melemparinya dengan batu, melemparinya dengan kotoran dan lain sebagainya. Tapi tatkala mereka bermasuk Islam, tatkala mereka datang menemui Nabi, Nabi membuka tangannya, Nabi memaafkan kesalahannya, Nabi merangkulnya. Siapalah diri kita? Allah memerintahkan kita untuk memaafkan, dan Allah contohkan ya dengan sifat Allah yang sangat sifatnya Allah, yaitu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maka kita sebagai manusia biasa harusnya kita belajar dari Rasulullah SAW sebagai teladan kehidupan kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemaaf. Belajarlah untuk menjadi orang yang senantiasa memaafkan. Belajarlah untuk menjadi orang yang senantiasa mengikhlaskan, dan belajarlah untuk menjadi orang yang senantiasa mendoakan. InsyaAllah ketika hati yang berusaha untuk memaafkan, hati yang berusaha untuk mengikhlaskan, dan hati yang berusaha untuk mendoakan menjadi hati yang selamat, menjadi hati yang penuh dengan nikmat, menjadi hati yang akan membawa kebaikan menuju akhirat. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.